Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun bahwa saya menapa diberi apa ya kesempatan untuk gabung dengan Zoom meeting pada siang ini dan ini saya kira banyak sekali ilmu yang saya dapat tadi dari Dokter Bowo, dari Dokter Emi dan nanti mungkin dari anu nggih, Bapak yang kagungan DM nggih, Mbak Novi nggih. Ya. Ije, Prof. Terus ini tugas saya untuk menyampaikan tentang manifestasi DM pada rongga mulut dan saya kira mungkin bapak-bapak atau eh, ibu-ibu yang mengalami DM ini sudah sering ya merasakan. Terus dari penelitiannya ini Indurkar dan kawan-kawan tahun 2016 itu memang menunjukkan bahwa manifestasi oral DM itu sering terjadi pada eh, pasien DM yang tidak terkontrol ya. Ini kalau kita lihat hasil penelitian mereka, ntar Mbak saya tak pakai nganu nggih, pointer nggih. Nah, jadi ini kalau kita lihat memang pada yang terkontrol itu tetap terjadi manifestasi karena terus terang bahwa manifestasi yang ditulis di sini itu sebenarnya tidak bisa terjadi pada orang sehat juga ya. Apalagi ini orangnya menderita DM walaupun terkontrol. Jadi ini tampak jelas ya bahwa eh, persentase yang mempunyai manusia oral pada yang tidak terkontrol itu semua rata-rata lebih tinggi ya. Dan ini nanti adalah beberapa manifestasi oral yang akan saya jelaskan di sini dengan waktu 20 menit ya. Pertama adalah penyakit periodontal. Periodontal itu jaringan pendukung gigi. Terus jaringan yang memegang gigi. Baik itu tadi dari jaringan keras maupun jaringan lunak. Terus serostomia. Serostomia itu subjective feeling of dry mouth. Jadi keluhan mulut kering. Keluhan mulut kering itu biasanya terjadi karena adanya hiposalivasi. Hiposalivasi itu jumlah ludah per menitnya itu kurang dari 0,1 mililiter. Jadi nanti diukur, bisa kita ukur. Kemudian halitosis atau bau mulut. Kemudian juga sensasi mulut terbakar atau burning mouth syndrome. Kemudian infeksi jamur di rongga mulut, kandidiasis oral. Kemudian adanya perubahan pengecapan. Kemudian kejadian karies meningkat. Walaupun tidak secara langsung bahwa DM itu langsung menyebabkan kejadian karies meningkat, tapi ada beberapa dampak dari DM itu menjadi faktor risiko tinggi untuk terjadinya karies. Kemudian penyembuhan luka menjadi lebih lambat, dan yang terakhir sedikit saya paparkan tentang pembengkakan kelenjar ludah yang sering terjadi pada pasien DM atau kita sebut sialosis. Nggih. Nah, ini pertama sebelum saya sampai ke penyakit periodontal sedikit saya kenalkan bahwa yang namanya jaringan periodontal atau jaringan pendukung gigi itu terdiri dari ini yang warna pink ini adalah gusi ya. Kemudian yang ada telenak-telenaknya ini coklat ini adalah jaringan tulang yang memegang gigi atau tulang alveolar. Kemudian nanti antara tulang alveolar dengan akar gigi ini ada yang disebut ligamen periodontal, jadi suatu ligamen kayak lapisan tipis. Terus yang mepet ke akar gigi itu adalah sementem. Tentu jaringan periodontal itu terdiri dari sementem, kemudian ligamen periodontal, kemudian gusi, dan kemudian ini tulang alveolar. Kalau kita bandingin antara jaringan periodontal yang sehat dan yang menderita sakit, ini tampak sekali ya. Yang sehat itu seharusnya jaringan gusinya itu nanti masih nempel pada ini serviks itu leher gigi ya, nempel malah ya, nempel ke sini dan antara gusi dan gigi ini di sini ada sela sedikit namanya sulcus gingiva ya atau nanti bisa menjadi kayak kantong, kantong gusi. Kemudian kalau kita tahu bahwa penyakit periodontal itu salah satu penyakit infeksi di rongga mulut yang paling tinggi penyandangnya, sampai hampir 70%. Termasuk juga karies atau lubang gigi. Itu juga penyakit infeksi yang
prevalensinya tinggi. Jadi penyakit periodontal dan karies itu merupakan dua penyakit infeksi di rongga mulut dengan prevalensi tinggi sekali. Dan keduanya disebabkan oleh bakteri. Untuk penyakit periodontal, itu biasanya bakteri penyebabnya itu sembunyi di sulcus gingiva ini. Dia merupakan anaerobik bakteria, jadi tidak butuh O2. Jadi semakin dia sembunyi di tempat yang lebih dalam, maka dia proliferasinya semakin mudah atau semakin banyak. Nah, kondisi di mana di sini ada bakteri yang menyebabkan penyakit periodontal atau kita sebut periodontopatogen, ini akan menyebabkan inflamasi pertama pada gusi yang kita sebut gingivitis. Kalau ternyata tidak mendapat perawatan yang adekuat, maka inflamasi berlanjut sampai ke lapis struktur yang lebih dalam, sehingga nanti di sini kelihatan gusinya rusak, melorot, ya kan? Kemudian sampai mengenai tulang alveolar, tulang pendukung gigi, juga terjadi atrofi, sehingga tampak bahwa di sini ada penurunan, ya. Penurunan. Ah, Kalau hal ini terjadi terus-menerus sampai bawah, otomatis gigi tidak bisa dipegangi oleh jaringan pendukung, sehingga menjadi goyah dan akhirnya lepas. Dan ini sangat banyak terjadi pada orang yang menderita penyakit DM. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, proses terjadinya penyakit periodontal, itu pertama kali adanya peradangan gusi ini kalau kita lihat gusinya udem, memerah, terus habis itu gampang berdarah, bengkak gitu. Terus habis itu sampai lanjut kemudian nggak dibersihkan. Ini biasanya kan karena tadi ada uh, periodontopatogen. Dan periodontopatogen termasuk juga bakteri penyebab karies itu sebenarnya kuncinya cuma satu, jaga kebersihan mulut gitu aja. Karena semakin buruk oral hygiene kebersihan mulut, maka menginjus munculnya kuman-kuman penyebab penyakit periodontal dan karies. Nah, gingivitis awal ini kalau nggak segera dirawat, misalnya dengan dibersihkan eh, dari sisa makanan, kemudian sisa-sisa jaringan mati, sel-sel bakteri mati, terus timbunan bakteri, misalnya dengan scaling atau dibersihkan karangnya, itu nanti akan berlanjut menjadi gingivitis yang lebih parah. Ya, lah kapan kita menyebut itu sebagai penyakit periodontal? Kita sebut gingivitis itu akan berlanjut ke penyakit periodontal itu apabila sudah terjadi perlekatan gusi ke gigi itu sudah lepas, ya, detachment. Kemudian juga kerusakan pada tadi tulang alveolar, tulang pendukung gigi ya. Sehingga di situ ada tadi rongga space antara apa gigi dengan jaringan pendukung gigi. Nah, kerusakan ini kita lihat ya, gusinya melorot, kemungkinan sampai turun itu juga tulang alveolarnya juga rusak. Kemudian ini peradangan yang sampai lanjut, ya kan? Ini kemungkinan ini akar giginya udah terbuka juga ini, akar gigi udah terbuka. Dan ini bisa giginya goyah dan nanti lama-lama lepas. Di samping itu juga eh, infeksi pada jaringan periodontal ini bisa lanjut sampai ke apex gigi itu ujung ujung dari akar gigi ya. Di situ bisa terjadi sampai kondisi akut sampai terjadi nanah sehingga kita sebut abses periodontal. Kenapa ini gampang terjadi? Ya karena kalau pada orang DM itu kan kita tahu status imunnya kan buruk. Sehingga eh, sel-sel imun yang harusnya bisa sebagai defense, tapi dia gagal untuk bertindak sebagai defense. Nah, ini kalau kita lihat hubungan dua arah antara DM dan penyakit periodontal, itu prinsipnya kan periodontal disease tadi merupakan penyakit infeksi ya, berarti sangat tergantung pada cara kerja sistem imun tubuh, termasuk sel-sel imun monosit, neutrofil, makrofag. Akhirnya kalau sampai terjadi infeksi ada peradangan sehingga menginduksi terjadinya mediator proinflamatori, ya kan? Ini ada inflamasi dan kita tahu bahwa inflamasi yang menyebabkan dihasilkannya mediator proinflamasi yang cukup banyak itu ternyata membuat resistensi insulin itu menjadi meningkat. Kita tahu bahwa salah satu penyebab DN itu kan adanya resistensi insulin pada jaringan-jaringan perifer. Dengan adanya inflamasi dari infeksi periodontopatogen ini, maka semakin sulit kita mengendalikan kadar gula darah, ya. Jadi semakin
parah penyakit periodontalnya, semakin kesulitan kita mengendalikan kadar gula darah. Di samping itu kita tahu bahwa pada penyakit DM, adanya hiperglikemia itu menginduksi terjadinya advance uh, glycation end product ya. Itu merupakan reaksi kovalen antara gula dengan protein, dengan lemak ya. Dan itu kalau sudah ada AGE itu, otomatis kan terus kemungkinan mengganggu stabilitas kolagen dan integritas vaskuler. Di samping itu AGE itu juga nanti bisa berikatan dengan reseptor-reseptor yang ada di makrofag, di monosit, yang nanti seperti tadi sudah saya ceritakan akan menginduksi terjadinya mediator inflamasi yang menyebabkan kerusakan jaringan. Yang mana kerusakan jaringannya ini nanti termasuk jaringan periodontal ya. Ini jadi ini tuh ada komunikasi dua arah antara DM dan penyakit periodontal. Kemudian ini, kenapa penyandang DM lebih rentan terhadap penyakit periodontal? Ya, kita tahu pada DM itu terjadi disfungsi dari polimorfonuklear, monosit, makrofag, sehingga boleh dikata sistem imun menjadi tertekan atau disfungsional atau inkompeten ya. Kemudian juga di sini terjadi abnormalitas metabolisme kolagen. Padahal kolagen kita tahu sangat merupakan komponen penting untuk jaringan periodontal. Jadi kalau sampai produksi kolagen rendah, otomatis rentan terhadap kerusakan jaringan periodontal. Ya, terus ini pembentukan advanced glycation end product tadi sudah saya ceritakan ya. Ternyata juga sangat tinggi ya pada pasien DM. Yang nanti ini juga akan dijumpai pada jaringan periodontal. Ini sudah saya ceritakan. Nah, sirkulasi darah pada jaringan periodontal menjadi lambat, ya, karena mungkin terjadi apa mikroangiopati ya, pembuluh darah kecil yang ada di jaringan periodontal itu, me- pembuluh darah kapilernya itu membran basalnya itu mengalami eh, penebalan sehingga lumen dari kapiler menjadi lebih kecil, ya, sehingga darah yang lewat situ yang sebagai nutrisi sumber oksigen menjadi lambat sehingga kemampuan untuk sebagai defense tubuh terhadap infeksi menjadi rendah. Kemudian juga serostomia. Serostomia tadi sudah saya katakan ya, serostomia itu keluhan. Tapi kalau hiposalivasi itu lebihnya sifatnya lebih objektif. Dari dalam hal ini sangat tergantung dari keberadaan saliva atau air luar, air liur atau air ludah. Kita tahu pada air liur itu banyak sekali komponen yang berfungsi untuk tubuh dan itu sangat vital. Tapi dengan adanya hiposalivasi serostomia, maka fungsi-fungsi vital itu akan boleh dikata menurun atau hilang sehingga tubuh akan mengalami dampak yang cukup dirugikan. Kemudian ada deregulasi produksi sitokinorma dan growth factor. Kita tahu di saliva itu kan juga ada eh, growth factor yang nanti bisa mempercepat penyembuhan ya. Contohnya kalau apa kita dulu waktu masih kecil kalau kita luka kan disuruh ngolesi tuh pakai ludah. Nah, di situ ada suatu growth factor yang sebagai penjendalan untuk clotting agent ya. Jadi kalau luka diolesin itu insya Allah cepat mampet, cepat mengkontraksi lukanya ya. Terus habis itu juga kolagenase enzim yang mendegradasi kolagen ternyata meningkat pada pasien DM. Terjadi gangguan kemotaksis fagositosis padahal dua hal ini sangat penting sebagai respons sel terhadap paparan paparan yang membahayakan dari luar. Kemudian kita tadi punya yang di sulcus gingiva, kita punya yang namanya cairan gingival clavicular fluid. Itu ternyata di situ glukosanya tinggi. Kita tahu di mana di situ ada glukosa tinggi, kemungkinan resistance dari suatu jaringan jadi menurun. Karena keberadaan penyakit periodontal ini sangat sering dibarengi dengan kondisi DM atau pada pasien DM, maka diusulkan bahwa periodontal disease merupakan komplikasi DM yang keenam ya. Setelah retinopati, neuropati, nefropati, kemudian komplikasi kardiovaskuler dan penyembuhan luka yang lambat. Karena boleh dikata 50 sampai hampir 90% pasien DM itu biasanya disertai dengan periodontal disease. Nah, ini kalau kita lihat,
ini merupakan gambaran radiologis dari gigi yang terjadi pada pasien yang menderita penyakit periodontal. Kita lihat ini tulang yang mendukung gigi menjadi resorpsi hilang ya, sehingga boleh dikata giginya menjadi tidak terpegang ini. Dan kalau penyakit periodontal pada pasien yang non DM itu biasanya kerusakan tulang alveolurnya itu sifatnya lebih vertikal, jadi rusaknya itu lebih ke arah apek ya. Ini boleh dikatakan. Tapi nanti kalau pada penderita DM, biasanya resorpsi tulang alveolar itu rusaknya lebih horizontal. Ini merupakan gambaran radiologis dari gigi-gigi yang sehat. Kita lihat akar gigi tertancap secara penuh, baru ini tulangnya sampai ke serviks gigi. Tapi pada pasien DM, itu ternyata kerusakannya itu semua tulang alveolar atau tulang rahangnya itu melorot semua dan ini general terjadi dan boleh dikata horizontal, melebar ke arah horizontal semua ya. Nah, ini kan sehingga tidak heran ya kalau pada pasien DN itu banyak giginya yang goyah karena memang giginya sudah tidak didukung dipegang oleh tulang alveolar. Goyah akhirnya lepas sendiri ya. Nah, kemudian manifestasi berikutnya adalah xerostomi atau hiposalivasi. Dan ternyata ada yang meneliti bahwa salah satu obat anti diabetes yaitu metformin itu ternyata juga punya efek membuat mulut kering ya. Dan dengan adanya hiposalivasi ini itu sebenarnya sebagai adanya gangguan inervasi sekresi saliva, terutama untuk nervus parasimpatis karena di nervus parasimpatis itu sekresinya lebih cair ya atau lebih watery dibanding yang simpatis itu lebih mensekresikan kandungan yang protein, yang komponen protein. Dengan sekresi yang sedikit, otomatis ini juga akan merubah komposisi saliva. Ada beberapa yang mengatakan bahwa komposisi seperti protein level, albumin, kemudian lisosim, peroxidase, kemudian amilase, kemudian kapasitas buffer itu menjadi menurun. Ya. Terus di samping itu poliuri. Poliuri itu kita tahu pada orang DM salah satu apa tadi tanda klasiknya adalah banyak kencing. Dengan kita banyak kencing, otomatis akan menarik cairan cairan lain yang ada di tubuh termasuk saliva. Terus usia lanjut ini juga dikaitkan dengan serostomia ya. Karena pada usia lanjut itu diduga bahwa banyak sel asiner, sel yang membentuk saliva itu tergantikan oleh sel lemak sehingga keberadaan sel asiner menjadi sedikit sehingga produksi saliva menjadi sedikit. Di samping itu juga tadi adanya apa pembengkakan dari kelenjar ludah seperti di parotis itu ternyata juga berefek pada produksi saliva yang rendah. Nah, ini kalau kita lihat saliva itu fungsinya sangat Izin, Prof. banyak ya. Izin, Ini Prof. ya. Mengingatkan waktu tersisa 5 menit, Prof. Oh, iya. Baik. Nah, ini di sini saliva itu ternyata penting untuk digesti, untuk merasakan makanan karena mengandung taste. Untuk merasakan itu kita butuh zinc yang mana untuk maturasi dari apa taste bud. Jadi suatu sensory nerve yang ada pada permukaan papila lidah atau rambut-rambut lidah. Kemudian gigi sendiri ini sangat terbantu dengan adanya saliva karena dia bersifat melubrikasi dan ini kandungan-kandungan yang ada di saliva. Kemudian buffering itu membuat pH saliva menjadi tidak asam karena kalau asam gampang terjadinya karies untuk pengendapan mineral dan mencegah demineralisasi. Di samping itu ada sel-sel yang sifatnya boleh dikata komponen yang sifatnya meningkatkan daya tahan tubuh karena ada antibakteri, antifungal, dan antiviral ya. Dan ini merupakan komponen-komponen tersebut. Nah ini tadi saya tahu bahwa saya sudah mengatakan bahwa jaringan periodontal disease dan karies itu merupakan dua penyakit infeksi yang sangat tergantung pada kebersihan mulut. Dan kebersihan mulut sangat tergantung keberadaan dari saliva atau ludah. Karena saliva yang di mulut itu bisa dipakai untuk kayak salivary immunoglobulin untuk melarutkan sisa-sisa makanan atau kotoran yang di mulut untuk digumpalkan, ya kan? Terus kandungan antibakterial dan lain-lain itu bisa me, boleh dikata menurunkan kerentanan terhadap penyakit.
eh, infeksi bakteri. Nah, sangat tergantung sekali pada kebersihan mulut karena dengan mulut semakin buruk karena self cleansing oleh ludah itu sangat minimal, maka ini membuat gampang terjadi infeksi. Nah, kalau kita lihat adanya hiposalivasi, ini ternyata karena kemampuan membersihkan mulut oleh ludah sedikit, kebersihan mulut buruk ternyata banyak sekali ya dampak penyakitnya. Dan hiposalivasi ini ternyata terkait dengan banyak kondisi, tidak cuma lokal di mulut, tapi kondisi sistemik. Yang mana kalau hal ini terjadi menyebabkan disfungsi, tidak nyaman, masalah psikososial, dan akhir menyebabkan kualitas hidup yang terkait dengan oral health menjadi rendah. Nah, sekarang terkait dengan halitosis atau bau mulut. Bau mulut itu sebenarnya sangat tergantung dari kondisi ketoasidosis yang terjadi di mulut ya. Ketoasidosis itu kan pemecahan keton ya. Terus nanti akan terjadi bau keton ya, yang mana bau keton itu seperti bau buah-buahan kayak aseton ya, karena dia merupakan volatil non-sulfur compound, jadi suatu senyawa non-sulfur yang mudah menguap, seperti baunya kayak apel yang rusak, yang busuk ya. Ini terjadi ketoasidosis menjadi ketonic smell, ini terjadi proses oksidasi di paru ya. Ini karena apa? Karena kandungan asam lemak ya yang cukup tinggi sehingga ada nanti akan dihasilkan keton bodies, terjadi ketoasidosis, dan nanti akan dilepaskan di pembuluh darah, terjadi oksidasi di paru-paru ya. Terus kemudian sensasi mulut terbakar atau burning mouth syndrome. Ini kalau orang mengalami BMS ini sebenarnya secara klinis mungkin tidak terjadi perubahan yang nyata karena mungkin tidak ada luka, perubahan morfologis. Dan ini bisa terjadi karena apa? Karena kemungkinan bisa juga karena serostomia atau kekurangan ludah, air ludah, ya kan? Terus ini terjadi, kenapa kok bisa serostomia? Karena mungkin eh, kita tahu bahwa ludah yang bercampur dengan makanan itu nanti ludahnya itu akan membawa makanan itu ke permukaan rambut-rambut ludah. Di situ ada saraf-saraf sensoris pada permukaan rambut-rambut lidah. Disitulah kemungkinan kalau rambut-rambut ludahnya itu nanti tidak tertutupi oleh ini seperti kotetang, ini namanya kotetang. Ini mungkin terjadi pengecapan yang normal. Tapi kalau di situ tertutupi oleh kotetang, kemungkinan atau mungkin di samping itu juga bisa karena infeksi jamur yang menutupi lidah, itu kemungkinan terjadi efek seperti terbakar ya. Dan ini ada beberapa jenis. Dan ini biasanya karena ada diabetik neuropati ya. Ada gangguan gangguan saraf ya, neuron pada penderita DM. Terus ini tadi terjadi pada infeksi kandida bisa. Nah, ini sekarang kandidiasis oral, infeksi jamur di mulut. Ini penyebab utamanya adalah serostomia atau hiposalivasi tadi. Karena semakin sedikit ludah, itu efek pembersihan mulut oleh ludah semakin kecil sehingga kemungkinan proliferasi kandida di mulut lebih cepat. Kemudian juga kandungan glukosa pada mukosa oral itu tinggi sehingga menyebabkan resistance dari jaringan itu rendah. Terus di sini juga kita tahu bahwa yang namanya infeksi kandida itu kan terjadi karena daya tahan tubuh yang menurun. Kita tahu pada pasien DM, kita tahu bahwa daya tahan tubuhnya memang menurun. Terus mikroangiopati pada gusi, kita tahu bahwa di gusi juga ada pembuluh-pembuluh darah sehingga terjadi mikrosirkulasi ya, menyebabkan suplai darah pada jaringan gusi menjadi jelek. Kemudian perubahan pengecapan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa semakin sedikit saliva atau ludah, atau pada pasien yang ludahnya ketutup oleh lapisan tadi kotetang atau menderita kandidiasis, maka itu ternyata menyebabkan nervus sensoris yang di permukaan atau taste bud pada permukaan papila papilida menjadi ketutup. Sehingga orang nggak bisa merasakan rasa manis, rasa asin, atau rasa asam, gurih. Dan pada orang DM itu kecenderungan ya untuk merasakan rasa manis dan asin itu memang menurun.
Ya, kemungkinan karena kehadiran beberapa lesi-lesi oral ini. Di samping itu, stres kecemasan itu ternyata juga ikut berpengaruh karena stres kecemasan atau psychological disorder itu merupakan salah satu faktor risiko terjadinya serostomia atau hiposalivasi. Ya, di samping itu kita tahu bahwa supaya nervous atau eh, nervous sensoris pada permukaan rambut-rambut lidah atau papila lidah itu bisa terus bekerja dengan maksimal, maka kita punya gustin. Gustin itu ada pada saliva. Dia mengandung zinc yang mana dia bisa memelihara maturasi dari nervous sensoris untuk pengecapan tadi. Di samping itu kita tahu bahwa pada orang DM itu kemungkinan juga ada penyakit-penyakit lain, ya. Terus ada medikasi, kita tahu bahwa medikasi hipertensi, ya, dengan amlodipin, dengan kaptopril itu ternyata juga menyebabkan serostomia atau hiposalivasi. Juga beberapa defisiensi nutrisi itu juga misalnya kekurangan Fe, ya, kekurangan vitamin B itu juga menyebabkan perubahan pengecapan pada permukaan taste bud di papila lidah. Nah, ini kejadian karies meningkat, saya tadi sudah mengatakan bahwa karies itu sangat tergantung keberadaan dari ludah, ya, karena di situ ada antibakterial komponen dan untuk pembilas atau lubrikasi. Dengan adanya kandungan glukosa di saliva, ya toh, kemudian kadang juga di kantong gusi itu menyebabkan stimulasi akumulasi bakteri, baik bakteri periodontopatogen atau bakteri kariogenik, ya. Dan saliva kental karena glukosanya tinggi, ini sering terjadi pada pasien DM. Ini juga menginduksi proses karies, karena proses karies itu sangat tergantung pada adanya substrat, yaitu karbohidrat, kemudian bakteri kariogenik atau yang bersifat asidosik, apa asidik, kemudian sangat tergantung pada waktu keberadaan komponen tersebut, ya. Di samping itu juga sangat tergantung pada saliva, ya, karena semakin banyak saliva, proses self cleansing, efek-efek antibakteri, kemudian efek untuk boleh dikata lubrikasi menjadi bagus, ya. Menurutnya aktivitas pemberian rongga mulut terkait neuropati ini bisa dijelasin kalau orang yang mengalami neuropati yang mengganggu inervasi dari saraf yang terkait dengan salivary secretion itu menyebabkan eh, orang mengalami hiposalivasi atau serostomia. Karena kita tahu bahwa nervus parasimpatis itu kan kalau mengalami ada neuropati maka regulasi oleh nervus parasimpatis menjadi terganggu sehingga produksi saliva menurun. Nah, penyembuhan luka lambat. Penyembuhan luka lambat ini disebabkan karena apa? Terjadinya pembentukan tulang atau adanya osteoblast, ya, proliferasinya terhambat pada penderita DM. Di samping itu juga ada produksi kolagen juga mengalami penurunan. Dan ini sangat ciri khas untuk pasien DM. Terus di samping itu juga terjadinya pembentukan tulang dan osteointegrasi yang lambat atau terganggu, terutama tulang-tulang trabekuler. Dan adanya resistance dari jaringan yang menurun, ini kemungkinan disebabkan adanya akumulasi glukosa, ya. Dan itu memang sudah ciri khas untuk pasien DM. Terus, kalau kita habis cabut gigi, seharusnya kan terjadi penjendalan darah, karena penjendalan darah itu berfungsi untuk melindungi tulang dan saraf. Tapi dalam hal ini terjadi boleh dikata gangguan clotting, penjendalan darah, sehingga darahnya lepas. Akibatnya apa? Akibatnya area bekas pencabutan itu mengalami bisa terjadi peradangan, baik karena adanya infeksi sekunder maupun efek dari paparan dari eh, lingkungan di rongga mulut karena terbuka, ya. Dan kita tahu bahwa di sini juga pada pasien-pasien DM itu ternyata produksi kolagenase, matriks metaloproteinase juga meningkat sehingga terjadi degradasi kolagen sehingga penyembuhan menjadi susah. Nah, ini pembengkakan kelenjar ludah atau sialosis. Ya, ini sifatnya merupakan multifaktorial disease
bisa karena faktor degenerasi, bisa karena alkoholisme, ya. Dan hipertrofi kelenjar ini karena fungsinya digenjot ya, di fungsinya boleh dikata diforsir karena maunya pengen memproduksi saliva sebanyak mungkin berhubung pada pasien DM terjadi hiposalivasi. Di samping itu juga adanya akumulasi lemak dan cairan pada parenkim dari sel asiner, sel yang menghasilkan saliva, dan pada duktusnya atau boleh dikata saluran yang berasal dari sel asiner sampai ke rongga mulut. Jadi kayak tubulusnya, ya. Di samping itu juga tadi saya katakan ternyata sialosis ini menginduksi gangguan inervasi untuk sekresi ludah. Ini ringkasan dari yang saya sampaikan yang ditulis oleh Alko di tahun 2024. Ternyata beberapa manifestasi oral dari DM ini etiologinya terkait juga dengan kondisi DM yang tadi sudah saya paparkan dengan detail, ya. Dan faktor resikonya maka akan terjadi kelainan di rongga mulut, penyakit karies, penyakit periodontal, infeksi kandida, dan salah satu ciri khas dari orang yang mengalami hiposalivasi xerostomia itu sering terjadi karies pada leher gigi atau pada akar gigi, ya. Terus habis itu terjadi angular cheilitis sebagai bentuk dari infeksi kandida, ya, ini juga kandida. Dan mereka yang menderita penyakit periodontal karena tadi terjadinya mediator inflamasi yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengontrol kadar gula darah sehingga ini poor glycemic control, kemudian adanya delayed wound healing, gangguan pengecapan, ya. Terus mungkin ada beberapa karena adanya tadi neuropati, dan kemungkinan neuropati ini kan merupakan polymorphic condition, bisa juga mengenai nervus trigeminus yang menginervasi mukosa oral, ini juga mengalami boleh dikata eh, neuropati trigeminal, ya, yang menyebabkan distrofi. Distrofi itu suatu penyakit genetik yang menyebabkan kelemahan otot secara progresif termasuk nanti mungkin otot-otot yang pengunyahan yang di rongga mulut. Ya, ini merupakan take home message ya dari yang saya paparkan ini kita tidak bisa apa ya menyangkal ya bahwa kondisi mulut itu menjadi cerminan kondisi tubuh secara keseluruhan. Dan banyak sekali tadi penyakit sistemik yang punya manifestasi oral ya termasuk tadi penyakit DM. Di samping itu misalnya pada pasien lansia, Parkinson disease, ya itu juga punya banyak manifestasi oral kayak disfagia, gangguan menelan, dan mungkin ini akan menyebabkan disfagia ini bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya pneumonia pada orang-orang yang oral hygiene atau kebersihan mulutnya buruk. Di samping itu juga penyakit di rongga mulut kayak karies, kemudian penyakit periodontal, ini sangat mempengaruhi manajemen dari penyakit sistemik. Terus beberapa treatment dari penyakit sistemik, ya, ternyata dapat mempengaruhi kesehatan mulut, ya. Kayak tadi, kalau kita penyakit sistemik yang misalnya kadar gula darahnya tetap buruk, ternyata bisa menginduksi penyakit periodontal, ya. Terus adanya ini boleh dikata kalau orang punya penyakit periodontal, ya, atau karies itu kan boleh dikata si reaktif proteinnya kan tinggi. Nah, si reaktif protein yang tinggi itu merupakan faktor risiko penyakit sistemik, ya, dan hipertensi. Dan kita tahu penyakit infeksi yang di mulut itu bisa menjadi focal infection karena bakteri-bakteri yang di mulut itu nanti kalau ada pembukaan pembuluh darah di mulut nanti akan masuk ke sirkulasi darah dan nanti dia bisa membuat penyakit sistemik kayak kerusakan klep jantung itu bisa kambuh lagi ya karena di situ ada boleh dikata bakteri dari mulut itu nanti akan dia menempel misalnya pada plak pada dinding dari arteri koroner dan lain-lain, ya. Jadi prinsipnya manajemen dari penyakit sistemik dan manajemen penyakit oral itu sangat butuh interprofessional collaboration karena duanya merupakan
dua hal yang saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Ya, nah ini tadi oral disease kan increase risk of systemic disease kayak penyakit periodontal dan penyakit karies. Dan kondisi penyakit sistemik maupun penyakit mulut itu ternyata sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang ya karena fungsi-fungsi sistemik dan fungsi rongga mulut menjadi terganggu sehingga seseorang menjadi tidak nyaman karena mungkin ada rasa sakit, ada fungsi yang tidak terpenuhi. Di samping itu juga ada psychological factor kayak boleh dikata minder, depresi yang bisa muncul karena kondisi tersebut. Ya, saya kira demikian. Dokter Novi nyuwun ngapunten melonjak nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon Baik, maaf kalau ada yang kurang berkenan atau kurang jelas karena saya buru-buru waktunya memang hanya 20 menit. Saya kira mekaten waktu saya kembalikan Dokter Novi. baik. Terima kasih Prof. Dewi Agustina yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik, Dok, Prof. Dan ini take home message-nya juga sangat kuat yang disampaikan Prof. Dewi tadi, dan memang betul gitu kalau orang sakit gigi itu udah rasanya luar biasa gitu, jadi mau ngapa-ngapain udah nggak bisa kalau sudah sakit gigi ya Prof. Jadi kesehatan mulut itu sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, dan eh, memang benar ada kalanya mungkin pasien itu awalnya tidak tahu kalau dia diabetes mellitus ya Prof. Jadi datang Iya. ke dokter gigi dengan penyakit mulut, begitu ternyata oh ada diabetes mellitus. Jadi, baik Prof, ini ada pertanyaan, sudah ada beberapa Nggih. pertanyaan di kolom chat. Izin kami bacakan ya, Prof. Yang pertama dari Ibu Kanis Sukma. Izin bertanya, Prof, apakah benar kadar gula saliva pada penderita diabetes mellitus itu tinggi, dan apakah benar pH saliva pada penderita DM rendah sehingga mudah jadi karies? Terima kasih. Mungkin satu dulu, monggo, Prof. Nggih. Eh, s- Sebenarnya saliva itu kan merupakan turunan dari plasma nggih Bu nggih. Turunan dari komponen yang ada di darah. Jadi akhirnya kadar gula darah itu bisa dideteksi dari kadar gula yang ada di saliva. Cuman nanti penghitungannya mungkin ada rumusnya karena mungkin kadarnya cuma seperberapanya yang ada di darah, Bu. Tapi sebenarnya sudah ada rumusnya bahwa kalau kadar gula di saliva sekian itu mengindikasikan kemungkinan kadar gula darahnya mencapai angka tertentu. Terus leres. Memang kita kadang besok itu kepengennya saliva itu menjadi diagnostic tool ya, alat diagnosis dari penyakit sistemik. Karena sebenarnya kandungan yang di saliva itu diturunkan dari yang ada di darah. Cuman nanti mungkin titernya berbeda ya, seperberapanya. Tapi minimum kalau orang kan suka diambil darahnya suka takut ya karena prosedurnya invasif. Tapi kalau diambil ludahnya kan lebih kooperatif. Terus itu ya. Terus yang kedua tadi apa Mbak? Mbak Novi? Tentang pH tadi, Prof. Oh ya. pH saliva. Iya, pH saliva itu kenapa kok rendah? Itu karena pada penyakit DM itu biasanya kan terjadi hiposalivasi, jumlah cairan ludah menurun, ya kan? Padahal di dalam ludah itu ada komponen buffering action. Buffering action itu merupakan komponen ludah yang bisa membuat pH saliva itu menjadi tidak terlalu asam. Karena kalau dia terlalu asam, kerentanan terhadap karies itu menjadi tinggi karena kita tahu proses terjadinya karies itu karena adanya kondisi pH yang rendah. Di samping bakteri yang bersifat asidogenik juga di samping itu karena apa kondisi substrat. Jadi kalau orang biar nggak apa ya nggak banyak karies itu kadang dihimbau untuk jangan terlalu makan karbohidrat atau glukosa yang terlalu tinggi karena dia menjadi substrat untuk nanti dirubah oleh apa enzim-enzim pada bakteri supaya menjadi asam yang bisa mendemineralisasi atau mengambil mineral yang ada di gigi sehingga giginya menjadi lubang. Ya, ya saya kira demikian. Bu matur nuwun sangat atas Oke. pertanyaannya. Masih ada lagi, Prof. Ini ternyata masih dari Ibu Kanis Sukma. Ye, Kondisi DM yang bagaimana, Prof, yang diperbolehkan untuk tindakan pencabut gigi di vaskes pertama, Prof? ye. J. Kondisi DM yang seperti apa untuk dapat dilakukan pencabutan, yaitu kondisi DM yang terkontrol. Tadi Dokter Bowo juga sudah menyampaikan kondisi DM yang terkontrol itu apabila puasanya, ya toh,
tadi kondisi puasa itu di bawah 126 ya. Kemudian kadar gula darah 2 jam setelah makan itu kira-kira berasa antara di bawah 180 ya. Dan terus saya kira itu ya. Jadi yang terkontrol itu apabila blood fasting sugarnya itu antara 80 sampai 130 miligram per desiliter, kemudian 2 jam setelah makan atau sesaat itu di bawah 180 miligram per desiliter. Itu yang boleh dilakukan tindakan pencabutan karena itu kan tindakan invasif ya. Nanti akan membuat pembukaan atau pemecahan pembuluh darah ya. Kalau dilakukan pencabutan otomatis kan akan terbuka pembuluh darah. Ye. Terus orang DM tuh boleh cabut gigi sama kadar gula darahnya Harganya terkontrol. terkontrol. Ye. J, J. Cuman hati-hati ya nanti soalnya kalau yang tidak terkontrol itu kan nanti wound healingnya, Ya. penyembuhan lukanya itu menjadi terlambat. Ya lah, karena pada kondisi yang tidak terkontrol otomatis eh, keberadaan kolagenase, osteoblas itu menjadi lebih parah. Ye, makatan. J, Prof. Kita lanjutkan satu lagi, J, Prof. Ini ada Ya. pertanyaan dari Ibu Farida Lisna. Izin bertanya, Prof. Ada kasus pasien DM yang diagnosis ada infeksi pada katup jantungnya, kemudian dikaitkan dengan infeksi pada gigi. Secara riwayatnya pernah dilakukan odontektomi pada gigi bungsu dengan penyembuhan yang cukup lama, namun kemudian sudah membaik. Sudah lebih dari 2 tahun dari tindakan tersebut baru ditemukan diagnosis terkait infeksi klep jantung. Apakah itu juga sumber terbesarnya dari vokal infeksi yang di gigi mungkin maksudnya Prof. J? Ye. Nyon Saya kira, tanggapannya. ya, saya kira memang tadi saya matur ya bahwa yang namanya infeksi di mulut itu sangat riskan terjadi sebagai sumber infeksi untuk kondisi sistemik termasuk kerusakan klep jantung. Karena kalau sampai ada kerusakan pembuluh darah di mulut, kemungkinan bakteri yang ada di mulut itu nanti akan ikut sirkulasi darah, kemudian dia akan berhenti pada tempat yang dia merasa nyaman. Misalnya kalau di klep jantung sudah ada luka, maka dia bisa tinggal di plak dinding dari pembuluh darah. Memang ada beberapa tindakan dental yang beresiko terjadinya bakterimia, ya. Dan itu cukup banyak. Oleh sebab itu, kalau mau melakukan tindakan dental itu memang APD dan kondisi universal precaution itu benar-benar harus ditaati ya. Dan kita harus tidak hanya berpikir secara fragmentasi, cuma lihat kondisi di mulut, tapi kita harus tahu kondisi medis dari pasien tersebut. Dalam hal ini, kondisi medis pasien itu kita ketahui bukan kita mau menegakkan diagnosis medis, tetapi minimal kita harus tahu bahwa kemungkinan ada hubungan antara kondisi medis pasien dengan kondisi di mulut pasien. Ya, jadi oleh sebab itu dokter gigi itu kalau saya lihat cara kerjanya jangan cuma lihat di mulut dok, tapi harus mempelajari kondisi pasien secara holistik dan komprehensif. Karena tadi ada two ways relationship ya antara oral health sama general health. Jadi kemungkinan bisa terjadi kumatnya kondisi di klep jantung ini bisa karena vocal infection dari infeksi di dalam rongga mulut. Ya, jadi kita kadang butuh collaboration interprofesional ya, karena dalam hal ini kita harus bekerja secara multidisiplin ya, untuk keamanan keselamatan pasien mendapatkan yang terbaik. Ya, saya kira mengatakan Dokter Novi. Baik, terima kasih Prof. Dewi. Prof, mungkin satu lagi Prof. Tidak Ya, ada di chat, tapi ini kalau boleh bertanya Prof. Setelah apa yang tadi Prof sampaikan, materi yang sangat menarik terkait dengan penyakit mulut dan ini merupakan hal yang penting untuk manajemen komprehensif diabetes mellitus, Prof. Kemudian kalau manajemen atau tata laksana penyakit mulut ini kita masukkan ke dalam pathway pasien, Prof. Itu kapan waktu yang terbaik ya untuk kita meminta pasien diabetes mellitus itu untuk kontrol ke dokter gigi atau konsultan penyakit mulut ngaten Prof. Apakah katakanlah bisa dibuatkan eh, prosedur tetap atau mungkin algoritma atau mungkin pathway bahwa dia harus screening penyakit mulut setiap 1 tahun sekali atau mungkin malah lebih cepat dari itu atau bagaimana aja Prof supaya kita juga semuanya pegang awareness gitu ya. Tadi ada pasien yang bisa datang awalnya ke penyakit mulut dan ternyata itu DM, kami mungkin di
layanan primer begitu mendapatkan pasien diabetes dan kita concern pada oral hygiene dan kesehatan mulutnya. Kapan kita bisa menyarankan pasien ini ke dokter gigi? Apakah dia kaitannya nanti untuk screening atau mungkin sudah tata laksana ngatan, Prof? Iya, kalau ternyata pasien itu tadi melihat beberapa manifestasi oral yang sudah saya sampaikan, itu sebaiknya dia boleh dikata cepat-cepat ke dokter gigi ya. Karena semakin parah manifestasi oral itu sebenarnya menunjukkan kemungkinan kadar gula darah semakin tidak terkontrol. Sebenarnya aturannya kita itu walaupun tidak ada masalah di mulut, itu minimal 6 bulan sekali ya. Kita harus kontrol check up ke dokter gigi. Apalagi yang punya background sistemik ya. Karena kan masyarakat kita itu kadang kalau periksa ke dokter gigi terus kita tanya hal yang bersifat sistemik itu mereka bilang, "Wong saya mau periksa gigi kok ditanyain yang lain-lain," gitu kan. Padahal tadi sudah saya katakan kan dua kondisi health, oral health sama systemic health itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya karena saling mempengaruhi ya. Ya, jadi kontrolnya itu kalau memang misalnya manifestasi yang diceritakan tadi itu kelihatan semakin severe atau semakin parah, itu kita benar-benar harus waspada kemungkinan itu terkait dengan kadar gula darah yang semakin tinggi. Karena tadi kan patogenesis terjadinya penyakit oral yang saya sampaikan tadi kan tidak lepas dari eh, ke apa ya, kepandaian dalam mengendalikan kadar gula darah. Yeh, makatan Mbak Novi, kira-kira. Baik, Jadi, terima kasih Prof. ya Dedi. tadi Prof. Dedi. dari apa kondisi-kondisi yang saya sampaikan tadi, mohon dicermati ya. Kalau itu Baik, semakin kelihatannya semakin nyata atau semakin mengganggu dan itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, cepat kontrol. Kalau nggak ada apa-apa pun, 6 bulan sekali harusnya kontrol. Dan baik. yang penting apa? Jaga kebersihan mulut. Karena kebersihan mulut itu merupakan sumber dari banyak penyakit mulut yang prevalensinya tinggi kayak karies sama periodontal disease yang merupakan salah satu manifestasi oral dari DM ya. Sebenarnya kalau orang bisa menjaga kebersihan mulut itu sebenarnya sudah lumayan aman. Dan kemungkinan saliva itu tolong apa ya, distimulasi ya. Caranya gimana? Caranya kadang melakukan senam mulut, kadang kita gerak-gerakin eh, rahang atas, rahang bawah supaya seperti gerakan apa mengunyah karena itu bisa menstimulasi sekresi saliva. Ya, dengan masase kelenjar saliva, parotis, submandibular, sublingual. Kemudian dengan makanan-makanan yang berserat tinggi, semakin makan makan yang berserat tinggi kan kita pengunyahannya semakin aktif otot-otot mastikasinya. Daripada yang cuma asal ditelan, ditelan nggak pakai dikunyah gitu. Jadi minimum stimulasi sekresi saliva, jaga oral hygiene, kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Ya, saya kira makatan Mbak Novi. Baik, terima kasih banyak Prof. Dewi sudah memberikan materi dan apa banyak pengalaman sharing di sini ya Prof.